hari Minggu. Bagaimana adik-adik kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. Ya, hari ini adik-adik akan memulai sekolah minggu ya. Hari ini dipimpin oleh Kak dan Bu Endah. Nah, sebelum kita sekolah minggu, Otani, kita akan berdoa dulu yang dipimpin oleh Dik Mika. Silahkan Mika. Selamat pagi teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi ini kami akan sekolah minggu. Berkati kegiatan ini dari awal hingga akhir acara untuk teman-teman yang saat ini di rumah masing-masing. Berkati bersama keluarga, juga berkati Bapak dan Ibu Guru dalam membimbing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik semua, hari ini kita akan bersekolah minggu, tapi kita masih bersekolah minggu secara online ya. Ingat adik-adik ya, kalau sebelum sekolah minggu, adik-adik harus mandi, betul, berpakaian rapi, terus duduk yang manis. betul Mbak Tesya, yang mesti nanti ketika berjalannya ibadah, adik-adik nggak boleh berlarian ke sana ke sini ya Mbak, nggak boleh tidur, nggak boleh sambil makan. Tapi yang penting harus Alkitabnya disiapkan dahulu, dan juga apa Mbak Tesya? Persembahan. Ya, betul. Nah, sekarang kita mau bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu Ku Kasih Kau dengan Kasih Tuhan, pakai gerakan ya. Nanti gini Mbak Tesya, kalau semisal adik-adik ada kakak atau adik atau didampingi orang tua, nanti bisa gerakan ya, saling mendukung satu dengan yang lainnya. Oke, ayo kita bangkit berdiri. Nah, sekarang adik-adik boleh duduk kembali ya. Capek nggak ya? Harusnya sih nggak capek ya Bu. Nggak capek, adik-adik tetap semangat Mbak Tesya. Sekolah minggu ya, walaupun online adik-adik tetap semangat, oke? Ya. Sekarang saatnya apa ya Mbak Tesya ya? Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oh ya, yang akan dibawakan oleh siapa ya Mbak ya? Kali ini ya Mbak? Pendeta Christian. Ya, tapi sebelumnya kita ingatkan lagi adik-adik ya, Kak Tesya ya. Adik-adik juga harus mempersiapkan diri ya, duduk yang manis, jangan lari-lari, tidak boleh sambil tidur atau makan. Harus fokus ketika mendengarkan firman Tuhan. Tapi Kak Tessa, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyi dulu ya Kak, untuk mempersiapkan masuk ke firman Tuhan. Lagunya apa Kak Tessa? Baca kitab suci. Teman-teman, mari kita baca ayat Alkitab hari ini yang terambil dari 1 Yohanes 3 ayat 18 sampai dengan 23. Saya ulangi lagi, 1 Yohanes 3 ayat 18 sampai 23. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah,
tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Keyakinan di hadapan Allah. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Amin. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan saya, Bapak Pendeta Christian. Mari sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita datang pada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan untuk berkat-Mu bagi kami, karena Engkau Tuhan yang sudah menjaga kami dan menolong kami semua. Dan saat ini kami mau belajar akan firman-Mu, sabda-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami semua. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sabda Tuhan pada saat ini dari 1 Yohanes 3. 1 Yohanes 3 ayat 18 dan 23. 1 Yohanes 3 ayat 18 dan 23 yang demikian. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ayat yang ke-23, dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya dalam nama Yesus Kristus, anaknya, yang supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu sebagai orang Kristen, orang yang percaya pada Tuhan Yesus, kita tahu betul perintah Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama. Sebagaimana yang seringkali kita dengar di dalam ibadah kita melalui hukum kasih yang dinyatakan bagi kita. Kasih adalah ajaran yang diajarkan Tuhan Yesus dan diperintahkan Tuhan Yesus bagi saya, bagi adik-adik, bagi kita semua, orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Dan tentu kita bersama belajar bagaimana mengasihi itu. Sebagaimana bacaan kita, bahwa kita diminta mengasihi bukan dengan perkataan. Kita tahu yang pertama bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kita semua untuk mengasihi, memerintahkan saya, adik-adik, bapak ibu semua untuk mengasihi. Itu perintah Tuhan. Yang kedua, kita juga belajar bahwa ternyata Tuhan Yesus tidak hanya memerintahkan untuk mengasihi. Tuhan Yesus tidak hanya nyuruh orang, para pengikutnya untuk mengasihi, tetapi Tuhan Yesus juga mempraktekkan, melakukan kasih itu sendiri. Tentu kita bersama ingat, belum lama kita memperingati peristiwa Pentakosta. Sebelumnya peristiwa kenaikan. Sebelumnya lagi Paskah. Pengorbanan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang berkorban bagi umat manusia. Ia mengasihi umat manusia, bahkan karena kasihnya itu ia rela
mengorbankan dirinya mati di kayu salib. Bagi saya, bagi adik-adik semua, ia menebus dosa kita. Kesalahan kita diampuni. Ayo, siapa yang pernah dimarahi karena nakal, karena bersalah? Gak enak kan? Dimarahi terus itu gak enak. Makanya minta ampun, minta maaf. Demikian juga ketika kita melakukan dosa, kita minta maaf sama Tuhan. Kita diampuni. Itu kasih Tuhan Yesus bagi saya, bagi adik-adik semua. Tuhan Yesus bukan hanya mengajar, tetapi mempraktekkan, melakukannya dalam kehidupan keseharian. Kita bisa tahu, oh Tuhan Yesus menyembuhkan, memberi makan, wah masih banyak, sampai ia mati, dan kemudian memberikan Roh Kudus bagi para pengikutnya. Itu kasih Tuhan. Nah, coba sekarang kita melihat diri kita, melihat hidup adik-adik. Kita diperintahkan untuk mengasihi. Lalu bagaimana caranya mengasihi? Yuk kita lihat. Di rumah misalnya, bagaimana kita mengasihi? Godain kakak, godain adik, nakalin kakak, nakalin adik. Apakah itu kasih? Bukan. Kasih memberi, kasih peduli, memperhatikan, nurut sama bapak ibu, membantu orang tua. Siapa yang kalau bangun tidur langsung pergi, lupa, nggak dirapikan? Yuk sekarang kita kasih pada orang tua supaya pekerjaannya lebih ringan, atau sama mbak supaya lebih ringan. Kita merapikan tempat tidur, bantu nyapu, cuci piring, paling nggak yang buat makan sendiri, atau kalau bisa buat yang sekeluarga kita bantuin cuci piring. Rajin belajar, dan masih banyak lagi. Itu bentuk cinta kita kepada orang-orang di sekeliling kita, kepada bapak ibu, pada adik-adik, pada kakak. Kita bisa melakukan di rumah kita, taat pada mereka. Nah, lalu juga kita kan sudah mulai masuk sekolah nih. Siapa yang sudah mulai masuk? Nah, hati-hati. Sekarang sedang masa pandemi. Pandemi karena COVID-19, virus yang sangat menakutkan. Nah, karena pandemi ini, tentu kita juga bisa menunjukkan cinta kasih kita kepada teman-teman kita, kepada bapak ibu, kepada guru. Kita bisa menentukan, bisa menyatakan kasih kita. Coba, siapa yang ingat 5M? Yang pertama, memakai masker. Nah, adik-adik harus ingat, kalau keluar rumah, ketemu dengan orang lain, jangan lupa memakai masker. Seperti Pak Pendeta ini memakai masker. Nah, yang kedua, jaga jarak. Menjaga jarak paling tidak 100 meter. Waduh, Pak Pendeta ini baru kangen, lama nggak ketemu temennya di sekolah. Hati-hati, virus COVID bisa menyerang siapa saja. Lebih baik kita menjaga diri kita, karena kalau kita menjaga diri kita, kita juga mengasihi orang tua yang di rumah atau mbak yang di rumah supaya tidak tertular. Nah, yang ketiga, mencuci tangan dengan sabun. Ingat, mencuci tangan dengan sabun. Kita harus membersihkan, mau masuk rumah, mau masuk sekolah, mau melakukan aktivitas tangan, jangan lupa mencuci tangan dengan sabun. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Jangan, wah itu ada tontonan, wah malah ikut ya uyuk-uyukan. Ya, itu nanti COVID-nya malah semakin banyak. Jangan, kalau ada kerumunan, lebih baik ya kita
menghindar, menjauhi kerumunan. Yang terakhir, membatasi mobilitas. Apa mobilitas? Bepergian. Aduh, lama ya Pak Pendeta nggak piknik, nggak jalan-jalan setahun lebih karena COVID. Nah, mari kasih kita nyatakan dengan menjaga orang lain. Ingat 5M. Bentuk cinta kasih adik-adik bagi orang lain. Ingatkan diri sendiri, ingatkan teman-teman, ingatkan juga orang tua. Pak Ibu ingat 5M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Ya, sehat selalu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk berkat-Mu, untuk kasih-Mu, untuk penjagaanmu dan pertolonganmu. Engkau Allah yang sudah menjagai kami, mengasihi kami. Mampukan kami anak-anakmu untuk mengasihi sesama kami. Dengan hidup benar, hidup yang saling menjaga, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Terima kasih Tuhan. Pakailah kami. Di dalam Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ya, sampai jumpa adik-adik. Jaga kesehatan. Kita pakai masker. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Nah, adik-adik semua, itu tadi ya cerita dari Pak Pendeta Christian. Coba adik-adik tadi mendengarkan enggak? Coba, atau mungkin ada yang tidur ya Kak Tessa. Tapi enggak Kak Tessa. Bu Endah yakin anak-anak sekolah minggu GKJ Klungkung itu hebat Kak Tessa, selalu fokus ketika mendengarkan firman Tuhan. Tadi dari Pak Pendeta Christian ada tugas enggak ya adik-adik? Kalau ada tugas, jangan lupa dikerjain, terus nanti difoto atau di video dikirimkan ke grup WA Klungkung Kids Station. Terus saat ini kita akan masuk ke persembahan ya Kak Nesa ya. Nah, persembahannya amplopnya disiapkan dulu. Jangan lupa ditulis siapa Kak Nesa? Tulisi tanggal minggu ini, tanggal 30 Mei tahun 2021 nanti dititipkan ke orang tua biar disetor ke gereja. Ya, jadi nanti kalau bapak atau ibu atau kakak pas ke gereja akan memberikan persembahan, dititipkan aja ya Kak Desa ya. Ya, betul. Nah, kita untuk mengiringi persembahan ini kita akan mengujikan lagu Aku bawa, aku berikan. Ya, kali ini doa persembahan akan dibawakan oleh Bapak Bambang. Tapi kecuali doa persembahan, nanti juga akan ada doa syafaat, doa penutup, dan diakhiri doa Bapak kami. Silakan Pak Bambang. Baik adik-adik, mari kita berdoa untuk menutup acara kegiatan sekolah minggu di kesempatan pagi hari ini. Nanti Pak Bambang awali dengan doa persembahan, kemudian doa syafaat, dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Silahkan tangannya seperti apa, ayo kalau berdoa. Dilipat ya, terus kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami mengucap syukur untuk penyertaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami beserta keluarga terkasih kami. Saat ini
kami rindu untuk memberikan persembahan yang tulus kepada Engkau. Dan persembahan ini kami wujud nyatakan kepada Engkau melalui anak-anak terkasih ini. Meskipun di dalam segala keterbatasan, kami bersyukur bisa mempersembahkan kepada Tuhan Yesus. Dan biarlah anak-anak ini yang akan datang sendiri kepada Engkau, mempersembahkan segenap hidupnya, mempersembahkan iman dan percayanya hanya padamu. Dan biarlah persembahan ini nantinya akan dipergunakan sebaik-baiknya untuk menyatakan kasih-Mu, menyatakan anugerah-Mu kepada anak-anak dan kepada semuanya tanpa terkecuali. Bapa yang terkasih, Allah yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia tercinta ini. Di tengah segala permasalahan yang muncul, yang ada pada bangsa ini dalam perjalanannya, kami mau serahkan hanya pada Tuhan Yesus. Pandemi COVID yang saat ini masih berlangsung dan belum usai, biarlah ini menjadikan pelajaran buat kami untuk semakin menguatkan kasih kami, semakin menguatkan kerinduan kami, semakin menguatkan percaya kami hanya pada Tuhan Yesus. Dan kami mau serahkan untuk Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Bapak Ibu Menteri, kemudian Bapak Ibu pejabat yang ada di daerah hingga ke tempat kami yang terkecil di tingkat rukun tetangga kami atau RT kami. Tuhan berkati di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Bila juga saat ini masih begitu banyak perkumpulan-perkumpulan yang ada, tentunya kami mau serahkan pada Tuhan Yesus. Untuk persiapan anak-anak kami mengikuti ujian akhir pelajaran di tahun 2020-2021 ini, Tuhan, kami rindu anak-anak-Mu mempunyai keinginan yang besar, menumbuhkan keinginannya untuk belajar. Memang betul adanya bahwa kami tidak bisa bertatap muka dengan Bapak Ibu di sekolahan, namun keinginan kami di dalam mengerjakan soal-soal demi soal, keinginan yang tumbuh dan selalu bertumbuh di dalam Engkau, di dalam kejujuran, di dalam menjawab soal demi soal. Ajarlah kami untuk mempercayai setiap apa yang kami percaya di dalam kami belajar. Bila kami masih ada yang susah ataupun malas, Tuhan tolong ingatkan kami bahwa tugas kami untuk membantu orang tua adalah dengan belajar. Dan dengan belajar ini kami rindu untuk meraih cita-cita kami ke depan. Kami juga serahkan orang tua terkasih kami di dalam membimbing kami, apalagi di dalam masa pandemi ini yang semuanya serba terbatas dan bahkan bisa jadi kekurangan. Ajarkan kami untuk selalu bersyukur. Orang tua kami yang sudah bersusah payah bekerja, berkarya dari pagi hingga malam, bahkan bisa jadi kekurangan akan banyak hal. Namun kami rindu Tuhan berkati, jagai orang tua kami di dalam kesehatannya, di dalam pekerjaannya, di dalam kesabarannya untuk membimbing kami anak-anak-Mu. Bapak, kami juga mau serahkan kerinduan-kerinduan kami yang lain yang saat ini belum tercapai. Keinginan kami untuk meraih masa depan kami, khususnya anak-anak, untuk selalu mempunyai motivasi yang betul di dalam Tuhan, mempunyai cita-cita yang ingin kami perjuangkan, cita-cita yang ingin kami raih. Biarlah Tuhan menjaga kami di dalam menjaga semangat dan motivasi ini ke depan menjadi tercapai. Terima kasih Bapak, kami mau serahkan juga gereja kami yang ada di sini, Gereja Kristen Jawa Pelengkung, seluruh jemaat beserta majelis dan terkhusus buat Bapak Ibu Pendeta. Tuhan berkati, Tuhan jagai, Tuhan pimpin di dalam tugas dan pelayanannya, bahkan di dalam pekerjaan sehari-hari dan di dalam merawat, menumbuhkan cinta kasih di keluarga masing-masing. Bapak yang terkasih,
masih begitu banyak kerinduan-kerinduan dan doa-doa kami, namun tentunya Tuhan Yesus lebih mengetahui dan belum kami ucapkan pun, Tuhan Yesus telah mengetahuinya. Dan izinkan kami untuk menutup doa ini di dalam Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri sekolah minggu kali ini ya Kak Tessa ya. Tapi ada pesan loh dari Bu Enda sama Kak Tessa. Adik-adik semua harus tetap menerapkan protokol kesehatan ya Kak ya. Apa aja sih Kak protokol kesehatannya? Tetap diam di rumah. Betul, pakai masker. Itu aja kalau ya Kak Tessa. Di rumah pun harus tetap pakai masker ya. Iya. Kalau keluar tidak penting, jangan sekali-kali keluar rumah, di rumah saja. Nah, kecuali pakai masker apa lagi Kak? Cuci tangan dengan air yang mengalir. Oh ya, dan yang penting adik-adik tetap harus semangat dan selalu berdoa. Apalagi gini Kak Tessa, saat ini kan masih belajar di rumah ya Kak, apalagi mendekati tes Kak. Adik-adik kan mau tes untuk kenaikan kelas nih, adik-adik tetap semangat ya, belajar di rumah, tetap berdoa, mohon pertuntunan dari Tuhan supaya besok bisa mengerjakan tes dengan baik. Oke, sebelumnya kita akhiri, kita akan pujikan lagu apa Kak Tessa? Yesus pokok dan kita caranya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cintanya. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cintanya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.